Halo semua, saya akan membahas hari ini tentang eh, kajian yang berhubungan dengan komunikasi korporat yang ini merujuk kepada buku kami, eh, Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis. Di dalam kajian ini kita membahas tentang sustainability, CSR, ESG, TGSL. Ya, fokusnya terutama sama CSR sama ESG saat ini. Oke, teman-teman semua, apa sih sustainability? Eh, Intinya adalah kita ingin apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati saat ini, bagaimana dunia berjalan saat ini, itu bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Jadi, jangan sampai kita membuat anak-anak cucu kita nanti tidak memiliki kualitas hidup di bumi ini, tempat kita hidup bersama, itu di bawah standar yang kita miliki saat ini. Atau bahkan kita berharap dia lebih baik gitu. Ada banyak istilah nih yang dibahas ya terkait dengan eh, sustainability. Ada CSR, di buku komunikasi korporat kita banyak membahas CSR. Kemudian di buku revisi kita mengelaborasinya eh, kajian-kajian ini ke eh, ESG dan TJSL ya. Jadi saat ini eh, saya akan berfokus ke ESG sebenarnya. Apa sih CSR? CSR adalah seperti yang kita sudah kenal, tanggung jawab sosial korporat atau perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di luar kepentingan profit semata. Dan eh, ini ada beberapa pendekatan. Kalau kita lihat kajian-kajiannya itu ada yang pendekatan eh, altruisme, kemudian ada pendekatan kewajiban dan ada pendekatan strategi bisnis gitu ya. Nah, kemudian Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs ini program dunia yang agenda global ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin mengajak seluruh stakeholder penghuni bumi ini untuk bersama-sama membantu menjaga eh, dunia agar nyaman untuk keberlanjutannya gitu ya. Dengan berbagai organisasi termasuk perusahaan. Kemudian creating shared value CSV, strategi bisnis yang menciptakan nilai ekonomi sambil menghasilkan manfaat sosial langsung bagi masyarakat. Kemudian ESG, environmental, social and governance, kerangka penilaian kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai indikator keberlanjutan dan risiko jangka panjang. Komparasi dari CSR dan ESG kita lihat saat ini dari garis waktu CSR sampai ESG ini memang ini merupakan evolusi yang holistik eh, dari CSR yang tadi sudah saya jelaskan menjadi ESG yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dan eh, tahun-tahunnya 1953 CSR secara akademik diperkenalkan oleh Howard Bowen. Teman-teman kalau membaca buku komunikasi korporat di sana dielaborasi sejarahnya. Kemudian tahun 60-an CSR berkembang sebagai respon pada tekanan sosial dan lingkungan, mulai menggaung dengan apa namanya lebih kuat ya gerakan hak asasi manusia dan lingkungan. Kemudian konsep triple bottom line, profit, planet, and people.
John Elkington. Kemudian tahun 2000-an CSR sebagai strategi bisnis global dengan fokus pada keberlanjutan. Kemudian 2020 transisi ke ESG. Dan ini juga menjadi sangat menarik. ESG ini menjadi perhatian dari investor dan regulator global. Jadi penjagaannya secara kolektif. Yuk kita lihat perbandingannya. Eh, Antara creating share value sama ESG. Bedanya apa sih gitu ya? Fokus utamanya menciptakan nilai ekonomis sekaligus nilai sosial melalui strategi bisnis. Kalau ESG menilai kinerja dan risiko perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Tujuannya kalau CSV mengubah masalah sosial sebagai peluang bisnis yang menguntungkan, memastikan perusahaan beroperasi secara etis, patuh, dan berkelanjutan. Kemudian sifatnya adalah proaktif dan inovatif untuk CSV, ESG preventif, mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan. Kemudian hubungan dengan profit, dampak sosial langsung meningkatkan profit perusahaan. Sementara untuk ESG tidak selalu berhubungan secara otomatis dengan profit, lebih pada menghindari kerugian dan meningkatkan reputasi. Kemudian pendekatannya kalau CSV solusi sosial dijalankan melalui aktivitas bisnis utama, sementara kalau ESG evaluasi dari pihak eksternal untuk menilai keberlanjutan dan etika bisnis. Nanti kita akan lihat apa namanya, ada pihak-pihak yang bisa memberikan evaluasi terhadap corporate. Output utamanya CSV program bisnis yang menciptakan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan sekaligus, sementara ESG output utamanya skor ESG. Ya, kemudian penggerak utamanya strategi internal CSV didorong oleh investor, regulator, dan tuntutan pasar. Ini yang menjadi menarik gitu ya. Contohnya, Nestle melatih petani lokal agar hasil panen meningkat, kualitas produk naik, dan pendapatan petani meningkat. Sementara ESG, laporan emisi karbon, laporan keselamatan kerja, struktur tata kelola yang transparan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan dilihat lebih detail lagi. Jadi, sekali lagi ESG, eh, pada kesempatan ini saya akan berfokus pada ESG, tapi nanti pada video-video selanjutnya saya akan membahas pada kajian IGSL ya. Eh, Environment menilai kondisi lingkungan di tempat usaha maupun dalam kegiatan usaha, sosial, peran perusahaan dalam mengolah hubungan dengan internal ya. Ini saya dapatkan dari YouTube ya. Ini juga kira-kira yang bisa dimainkan. Bagaimana implementasi? Nah, ini dia. Kita akan mengelaborasi lebih detail lagi ya. Bagaimana implementasi ESG di perusahaan? Perusahaan harus, kalau mau ESG berjalan dengan baik, harus sesuai dengan karakter perusahaan, relevan, karakter bisnis, risiko bisnis, dan kebutuhan dari pemangku kepentingan. eh Misalnya yang kita lakukan, eh, bagaimana ESG terintegrasi dalam strategi bisnis, eh, bukan CSR biasa gitu ya. Jadi eh, secara real ini attach dengan strategi bisnis. Misalnya materiality assessment, identifikasi isu ESG yang paling dekat, paling relevan. KPI ESG apa yang bisa kita hubungkan, misalnya emisi pada per unit produksi, membangun budaya internal, training, kebijakan, sistem pelaporan, roadmapnya seperti apa dari ESG, 3 tahun seperti apa, 5 tahun seperti apa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, melaporkan secara transparan pada ESG report, kemudian berkomunikasi dengan seluruh stakeholders. Ini kajian yang menarik sekali. Nantinya kita juga bisa memastikan ke pegawai-pegawai internal untuk bisa membantu mengungkit eh, eh, bagaimana kegiatan-kegiatan ESG kita diimplementasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga reputasi korporat jadi bagus.
Misalnya pada I, ESG di I ya, environmental atau lingkungan. Misalnya industri manufaktur, tambang, energi, dia bisa fokus ke emisi limbah, energi, air, reduksi emisi dengan teknologi efisiensi energi, pengelolaan limbah B3 dan daur ulang bahan baku. Kemudian untuk industri makanan dan minuman, ya, kemasan, plastik, rantai pasok, bahan baku, desain kemasan yang ramah lingkungan, audit sustainability supplier, kemudian untuk industrinya pada teknologi atau digital, bisa penggunaan energi data center, e-waste, dan lain sebagainya. Sosial, ya, ESG pada S. Perusahaan padat karya, manufacture, misalnya keselamatan, kesejahteraan kerja, K3, dengan standar internasional, program upskilling pegawai, kebijakan anti diskriminasi, kemudian perusahaan jasa, proteksi data dan privasi pelanggan, inklusi keuangan, edukasi literasi, kemudian rantai nilai yang luas, audit hak asasi manusia, standar tenaga kerja bagi seluruh pemasok, kemudian governance pada ESG di G, governance, eh, secara umum dan secara khusus atau spesifik, secara umum, struktur Dewan Komisaris yang independen dan transparan. Jadi yang independen itu juga ada gitu ya, kemudian kebijakan anti korupsi, anti suap, transparansi pelaporan, mekanisme whistleblowing yang aman, kepatuhan pada regulasi industri, kemudian implementasi pada spesifiknya, uji tuntas risiko kredit berbasis ESG, kemudian perusahaan publik penerapan eh, good corporate governance sesuai aturan OJK dan lain sebagainya ya. Nah, misalnya pada perusahaan air minum, I, program konservasi sumber air, S-nya edukasi higienitas air masyarakat, kemudian governance, audit kualitas air dan rantai pasok. Perusahaan manufaktur tekstil, misalnya efisiensi penggunaan air dan treatment limbah, kemudian S-nya standar kerja layak bagi buruh, G-nya audit pemasok bahan baku, platform digital pada perusahaan platform digital, I-nya data center rendah energi, S-nya perlindungan data, G-nya etika algoritma dan transparansi. Kemudian kita juga ketemu sama sustainability report. Ini adalah laporan yang diperlukan, eh, eh, dibutuhkan dan diharapkan oleh eh, apa namanya eh, pemerintah atau juga oleh investor, ya. Eh, ini adalah alat pelaporan terkait ESG dan sustainability report ini bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal. Ini adalah alat strategis untuk transparansi, manajemen risiko, keberlanjutan jangka panjang perusahaan, eh, refleksi dari tanggung jawab perusahaan. Laporan jadi alat transparansi yang penting bagi investor dan publik. Jadi reputasi yang meningkat karena dianggap memiliki transparansi, kemudian jadi dipercaya, perusahaan jadi bisa mengelola risiko jangka panjang akibat perubahan iklim limbah, keselamatan kerja, kepatuhan hukum, dan ini berdampak positif karena mendorong daya saing jangka panjang dari korporat. Jadi sustainability report itu dokumennya, ada GRI, standar untuk membuat sustainability report. ESG adalah indikator-indikator yang dinilai gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana strategi komunikasi ESG, bisa eh, banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan komunikasi. Ini sesuai dengan eh, karakter perusahaan, industri, visi misi perusahaan dan lain sebagainya. Jadi itu memang harus di, eh, ditetapkan sejak awal
apa gagasan-gagasan utamanya, lalu diturunkan dalam bagaimana mengkomunikasikannya. Apa yang ingin dicapai? Oh, tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, memenuhi regulasi, menarik investor, mengedukasi publik gitu ya. Jadi dalam konteks komunikasi, misalnya perusahaan menginginkan sudah melakukan ESG tadi yang sudah ditentukan, lalu ingin gimana ya ngebangun kepercayaan atau eh, apa namanya menarik investor, mengedukasi publik dan lain sebagainya. Maka kita perlu memetakan pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingannya? Ya, difokuskan untuk informasi yang ingin disampaikan terkait dengan komunikasi ESG ini kepada investor, kepada regulator, atau kepada pelanggan, atau kepada karyawan, atau komunitas, atau kepada akademisi atau mahasiswa-mahasiswa calon pegawai misalnya begitu ya. Kita perlu memetakan pemangku kepentingan karena untuk pemangku kepentingan yang A akan berbeda dengan yang B. Mungkin saja isunya sama, tetapi approach-nya juga bisa berbeda. Lalu kita menyusun pesan inti dari ESG, bagaimana pesan ringkas tentang komitmen lingkungan eh, yang ingin kita sampaikan, dampak sosialnya atau tata kelolanya, misalnya yang kita fokuskan pada pesan tersebut terkait pesan ESG. Maka yang perlu kita pastikan adalah data dan bukti nyata. Jadi jangan klaim kosong. Semua yang kita sampaikan ada datanya, ada indikator kinerja, matriks, capaian ESG, ya. Kemudian pilih saluran komunikasi yang pas, ya. Medianya, laporan berkelanjutannya, website, melalui medsos, press release, media engagement, webinar, laporan kepada investor. Bangun narasi yang transparan, laporkan keberhasilan sekaligus tantangannya dari eh, ESG yang sudah ditetapkan. Ingat, ESG adalah journey, sebuah perjalanan yang butuh waktu untuk pencapaian secara optimal. Maka transparansi meningkatkan kredibilitas, terutama isu lingkungan. Misalnya kita sampaikan yang kita sudah lakukan adalah sejauh ini, tantangan-tantangannya seperti ini, maka kita akan menyelesaikan untuk menghadapi tantangannya adalah seperti ini ke depannya, dan apa namanya, kita akan update lagi progres-progres yang kita sudah lakukan pada periode berikutnya, begitu ya. Kemudian kita melibatkan karyawan sebagai duta internal. Pastikan seluruh karyawan ngerti komitmen ESG yang kita usung bersama ini oleh korporat agar pesan yang keluar konsisten dan perilaku internal mendukung narasi publik. Maka internal buy-in dan awareness melalui proses capacity building itu perlu dilakukan sehingga tim internal ngerti apa yang bisa mereka kontribusikan untuk mendukung itu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pihak eksternal, dengan NGO, akademisi, pemerintah, komunitas untuk menambah kredibilitas dan memperbesar dampak. Kemudian manajemen isu dan krisis ESG, kita perlu siapkan protokol komunikasi untuk isu lingkungan, kecelakaan kerja, pelanggaran tata kelola agar respon cepat dan terukur. Jadi terkait dengan ESG ini, maka kita perlu mengevaluasi dulu potensi-potensi krisis yang terjadi karena ESG. Persiapan dengan apa namanya kajian-kajian spesifik terkait ini dan bagaimana solusinya dengan kita miliki panduannya, maka ketika ada krisis kita akan segera bisa mengatasinya. Nah, untuk itu semua kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Pantau persepsi publik, analisis media, feedback stakeholders untuk mengukur efektivitas komunikasi dan memperbaiki strategi berikutnya. Jadi, ESG ini kita perlu tetapkan secara kebijakan dari corporate, clear, lalu kita komunikasikan gitu ya. Nah, tips komunikasi, performance yang kuat didukung data, bukti ya.
kemudian jujur, otentik, tulus, karena publik makin kritis dan menuntut transparansi. Sekarang ketika publik kritis lalu mengupload, mempertanyakan di media, ini akan bergulir dan apalagi misalnya bisa apa mengcounter informasi dari korporat, ini bisa menjadi viral dan itu akan mengurangi menurunkan reputasi korporat. Kemudian komunikasi yang komprehensif, eh, pesan itu sesuai dengan target audiens, siapa target audiensnya, siapa stakeholders kita, dan pesannya seperti apa yang dibutuhkan, melalui kanal apa, informasi seperti apa yang mudah ditemukan dan difahami. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya akhiri diskusi kajian terkait dengan ESG pada hari ini. Thank you.